Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dunia semakin cantik, dihiasi dengan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya tentang kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena kemiskinan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan? Bukankah karena kemiskinan seseorang tidak dapat update berita headline? Bukankah karena kemiskinan juga akidah bisa ditinggalkan? Hal ini terus-menerus berputar seperti lingkaran setan, seakan-akan tiada solusi untuk menjelaskan. Padahal Islam telah memberikan solusi yang konkret dalam bentuk ziswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk perkembangan ekonomi umat. Pemirsa yang budiman dan berbahagia, di dalam dunia ekonomi terdapat 3 konsep keuangan dalam pemanfaatan harta. Yang pertama ada konsep komunis, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sehingga setiap orang tidak memiliki hak kepemilikan, sehingga menguntungkan si miskin dan merugikan si kaya. Seperti kata pepatah, makan tulang punggung saudara. Yang kedua, ada konsep kapitalis, yaitu kebalikan dari konsep komunis, yang mana menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan bersama, sehingga membuat kesenjangan ekonomi yang sangat dalam. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dalam polemik tersebut muncullah yang ketiga, yaitu dengan konsep Islam, yaitu konsep keseimbangan, agar harta tidak hanya bergulir di golongan tertentu, akan tetapi merata penyebarannya. Hal ini dapat kita aplikasikan dalam ziswab, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan masyarakat dan umat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal hurum. Artinya, dan pada harta mereka terdapat hak-hak orang miskin yang meminta dan hak-hak orang miskin yang tidak meminta. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ayat ini mensyaratkan kepada kita agar kita memperdayakan ekonomi untuk mensejahterakan umat. Islam melarang keras kita untuk menggunakan sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan orientasi kepentingan pribadi. Prinsip Islam harus kita terapkan di negara kita jikalau negara kita ingin maju dan damai. Apalagi pada saat ini kita perhatikan 23,36 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Jikalau negara kita terus seperti ini, maka tidak ada harapan kita untuk bisa bangkit. Maka dari itu hadirin, penyaluran ziswab yang tepat sasaran akan sangat-sangat membantu ekonomi umat dan masyarakat. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang artinya sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, dan golongan-golongan tertentu. Ayat tadi diawali dengan kata innama, yang mana di dalam ilmu balaghah innama merupakan adatul hasar, yang mana tugasnya ialah menspesifikasikan. Ayat tersebut adalah skala prioritas Allah yang ingin menegaskan bahwa harta zakat hanya diberikan kepada orang tertentu, yaitu al-fuqara wal masakin, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian, bagaimanakah kaitannya dengan kita? Bagaimanakah kaitannya dengan bangsa kita pada saat ini?
BPS melaporkan setidaknya ada 23 juta jiwa penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah maraknya korban PHK, sulit untuk mencari lapangan kerja, kemiskinan semakin membengkak. Kadal fuqara ayyakunal kufran, akibat dampak langsungnya ialah dapat membuat kekufuran akibat dari kemiskinan. Dr. Ismail Al-Faruqi menjelaskan, ia adalah Direktur Pengkajian Islam Internasional, yang mengatakan ada 3 masalah besar saat ini. Yang pertama ialah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tapi di antara 3 ini, yang paling berbahaya ialah kemiskinan. Karena apa? Karena kebodohan dan keterbelakangan itu muncul karena adanya kemiskinan. Bahkan sampai ada saudara-saudara kita yang sanggup menjual akidah hanya untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan gadis-gadis zaman sekarang rela menjual harga dirinya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillah. Hadirin pemirsa yang budiman, dari uraian singkat tadi dapat kita simpulkan, agar kemiskinan tidak bertambah dan terus bertambah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah kita harus menggerakkan, kita harus menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat. Yang kedua, kita harus membentuk basis badan zakat internasional yang profesional. Yang ketiga, kita harus memberdayakan ekonomi zakat untuk kesejahteraan umat dan masyarakat. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ilal liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.